Apa jadinya kalau sejarah yang kita pelajari selama ini ternyata salah? Selama berabad-abad, kita percaya pada versi tertentu tentang peradaban kuno, penemuan besar, dan asal-usul budaya. Tapi kadang, satu penemuan kecil bisa mengguncang seluruh bangunan sejarah yang sudah mapan. Dalam video ini, kita akan melihat penemuan-penemuan mengejutkan yang membuat para sejarawan harus menulis ulang buku sejarah. Pertama, gugurnya mitos Columbus menemukan Amerika. Selama ratusan tahun, anak-anak diajarkan bahwa Christopher Columbus adalah penemu benua Amerika pada tahun ke-1492. Tapi bukti arkeologis justru menunjukkan bahwa orang Viking telah lebih dulu menginjakkan kaki di Amerika Utara sekitar tahun 1000 Masehi. Penemuan situs Lanzo Meadows di Kanada dengan sisa-sisa rumah dan bengkel Viking membuktikan bahwa Leif Erikson dan rombongannya telah lebih dulu sampai di dunia baru hampir 500 tahun sebelum Columbus. Jadi, siapa sebenarnya penemu Amerika? Kedua, peta Piri Reis. Dunia sudah dipetakan sebelum zaman modern. Tahun 1513, seorang laksamana Tasmania bernama Piri Reis menggambar sebuah peta dunia. Tapi yang mengejutkan, peta ini menggambarkan pantai Amerika Selatan dengan cukup akurat, bahkan bagian bawah benua Antartika yang saat itu masih tertutup es dan belum ditemukan secara resmi. Bagaimana mungkin seorang pelot dari abad ke-16 bisa menggambar wilayah yang baru ditemukan berabad-abad kemudian? Para peneliti menduga, Piri Reis mungkin menggunakan peta-peta kuno yang sudah hilang, berasal dari peradaban yang jauh lebih tua dari yang kita kira. Ketiga, Göbekli Tepe, kuil tertua di dunia. Selama ini kita percaya bahwa pertanian mendahului peradaban, tapi pada tahun 1994, para arkeolog menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Göbekli Tepe, situs keagamaan yang dibangun sekitar 9600 sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Stonehenge dan piramida Giza. Tempat ini dipenuhi tugu batu besar, diukir dengan simbol dan hewan misterius, dan jelas dibangun oleh masyarakat yang belum mengenal roda, logam, atau bahkan sistem pertanian modern. Penemuan ini memaksa para ahli untuk membalik logika sejarah. Mungkin justru kepercayaan spiritual lah yang menyatukan manusia sebelum mereka mengenal pertanian dan negara. Keempat, Mesir bukan yang pertama bangun piramida. Piramida Mesir selalu dikaitkan dengan kejayaan peradaban awal. Tapi kini kita tahu bahwa piramida lebih tua dari yang diperkirakan. Contohnya, piramida Gunung Padang di Indonesia yang masih kontroversial, dan struktur piramida yang ditemukan di Bosnia, Tiongkok, bahkan Peru. Apakah mungkin banyak peradaban kuno di seluruh dunia saling terhubung atau berkembang sejajar, membangun struktur serupa tapi kemudian hilang dari sejarah? Kelima, kesalahan sejarah akibat penjajah. Banyak dari sejarah yang kita pelajari hari ini berasal dari catatan bangsa Eropa saat mereka menjajah dunia. Mereka sering menggambarkan bangsa-bangsa lain sebagai liar atau belum beradab. Tapi kini, bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa peradaban di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan jauh lebih maju dari yang digambarkan. Seperti kerajaan Mali, Sriwijaya, atau suku Inka yang punya sistem jalan, astronomi, dan ekonomi yang luar biasa. Mereka bukan belum beradab, mereka hanya diceritakan demikian oleh penjajah. Penemuan demi penemuan menunjukkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang beku, ia bisa berubah, diperbaiki, dan bahkan dibongkar ulang. Dan setiap kali kita menggali pasir, membuka manuskrip kuno, atau membaca ulang bukti sejarah, kita mungkin menemukan bahwa selama ini kita salah paham. Sejarah tidak selalu seperti yang diajarkan, tapi justru disitulah keindahannya, penuh misteri dan selalu siap untuk ditemukan ulang. Subscribe channel Sejarah Dunia untuk konten-konten lain yang membuka mata dan menghidupkan rasa ingin tahu kita akan masa lalu.